kelompok sosial. Menjelaskan dasar terbentuknya kelompok sosial, menjelaskan jenis-jenis kelompok sosial, dan menjelaskan apa sih itu partikularisme dan eksklusivisme. Ayo kita mulai. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi dan mempunyai suatu ikatan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial secara tetap dan teratur, biasanya memiliki struktur, peran, dan tujuan yang sama. Syarat sebuah kelompok sosial dapat disebut kelompok menurut Baran dan Brainy adalah: yang pertama yaitu interaksi, anggota harus saling berinteraksi. Yang kedua, interdependen, yaitu mempengaruhi perilaku anggota lain. Yang ketiga, stabil, waktu bertahan bergantung pada kelompok sendiri. Tujuan yang dibagi, tujuan yang sama atau umum, dan struktur, fungsi, dan peran keanggotaan pasti berbeda-beda. 6. Persepsi, menyadari diri bahwa ia adalah bagian dari suatu kelompok tersebut. Syarat sebuah kelompok sosial dapat disebut kelompok sosial menurut Soeharjono Soekanto. Yang pertama yaitu setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi polio yang sama, dan sebagainya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Teori terbentuknya kelompok sosial yaitu yang pertama, teori kontrak sosial atau disebut juga teori perjanjian sosial. Teori ini didasarkan atas kesepakatan atau perjanjian dari suatu kelompok. Yang kedua yaitu teori hasrat sosial. Teori ini merupakan teori yang senantiasa mendorong untuk bergaul dengan sesamanya. Ketiga yaitu teori tenaga yang menggabungkan, yaitu teori yang menggabungkan atau mengintegritaskan individu ke dalam suatu pergaulan. Yang keempat yaitu teori kedekatan. Teori ini merupakan teori yang terbentuk karena suatu kelompok harus saling mengenal dengan orang-orang tertentu. Yang kelima yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain karena ada kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan. Yaitu yang terakhir, teori alasan praktis. Teori ini menyatakan teori yang didasari dari kecenderungan memberikan kepuasan dan kebutuhan sosial yang mendasar bagi orang-orang kelompok, seperti kebutuhan sosial, ekonomi, status sosial, keamanan politik, dan alasan lain. Karakteristik kelompok sosial ada 5, yaitu yang pertama nilai-nilai kelompok, yang kedua norma-norma kelompok, yang ketiga peran dan posisi, yang keempat status dan ikatan kelompok. Dari kelima ini, setiap kelompok pasti memiliki norma-norma, peran, posisi, status, nilai-nilai kelompok, dan ikatan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama ada kedekatan. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang atau lebih, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi. Yang kedua itu kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kesamaan nasib, kepercayaan, nilai, usia, tingkat kecerdasan, atau karakter personal lain. Selanjutnya tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan individu yang mengidentifikasikan dirinya yang dikenal sebagai in-group, sedangkan out-group dipandang sebagai lawan dari in-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Out-group merupakan kelompok sosial yang ini diartikan sebagai lawan in-group. Jelasnya, kelompok sosial di luar anggotanya disebut out-group. Perasaan grup dan out-group didasari dengan sikap yang dinamakan etnosentris. Yang kedua yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu hubungannya bersifat pribadi serta terjadi kerjasama yang erat yang bersifat pribadi dan langgeng.
Contohnya temu tatap muka atau hubungan yang bersifat pribadi dan personal seperti keluarga atau kelompok bermain. Kelompok sekunder umumnya berskala besar dan tidak dilandasi hubungan yang bersifat pribadi. Cuman dia ada peraturan yang formal, tata cara dan prosedur baku dan kebijakan-kebijakan tertentu dari organisasi. Contoh kelompok sekunder yaitu organisasi. Selanjutnya yaitu kelompok formal. Kelompok formal ini memiliki fungsi secara teratur pada organisasi. Kelompok formal memiliki landasan yang permanen, yaitu suatu tugas yang harus dikerjakan dalam organisasi. Contoh kelompok formal yaitu sebuah organisasi yang memang formal. Sebaliknya, kelompok informal biasanya terbentuk karena saling berhubungan yang berulang yang menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama. Tidak memiliki peraturan-peraturan yang dirumuskan secara tertulis. Contoh dari kelompok informal adalah kelompok persahabatan. Kelompok informal terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu klik. Klik cenderung mempertahankan jumlahnya yang kecil karena dengan demikian mereka mampu secara ketat menjaga keutuhan kelompok. Klik sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu klik vertikal, klik horizontal, dan klik campuran. Bentuk yang kedua yaitu subklik. Subklik adalah kelompok informal yang terdiri atas beberapa anggota dari suatu klik dalam organisasi dan membentuk suatu kelompok bersama-sama dengan orang-orang di luar organisasi. Contohnya yaitu kelompok persahabatan atau persaudaraan. Selanjutnya yaitu kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Sedangkan kelompok volunteer adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama tetapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selanjutnya yaitu pengguyuban, di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan, seperti kelompok keluarga, kelompok kekeluargaan, dan rukun tetangga. Sedangkan patembayan yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran berkala, contohnya ikatan pedagang dan organisasi dalam suatu pabrik. Selanjutnya yaitu membership group, merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu reference group, ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Lembaga-lembaga sosial dibagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan perusahaan. Lembaga ekonomi memiliki beberapa fungsi seperti berikut. Yang pertama, lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. Yang kedua, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Yang keempat, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Yang kedua adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Fungsi dari lembaga politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Yang kedua, lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah lembaga hukum.
Lembaga hukum merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat, baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal atau menyeluruh. Contoh dari lembaga hukum yang terdapat di Indonesia yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Berbagai peran dan fungsi lembaga sosial terkait dengan hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi warga masyarakat. Yang kedua, menegakkan the rule of the law. Yang ketiga, memberikan sanksi. Yang keempat, memberikan pedoman perilaku masyarakat. Yang kelima, menjadi alat mengubah perilaku masyarakat. Eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme kelompok berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Kelompok yang menganut eksklusivisme cenderung hanya berinteraksi dengan anggota yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu seperti agama, budaya, ideologi, ras, atau status sosial, serta menutup diri terhadap mereka yang dianggap berbeda. Eksklusivisme kelompok seringkali bertujuan untuk melindungi identitas, keyakinan, atau kepentingan kelompok tersebut, tetapi dapat juga menyebabkan diskriminasi, prasangka, atau bahkan konflik dengan kelompok-kelompok lain. Dampak positif dari eksklusivisme kelompok yang pertama adalah melindungi identitas dan nilai. Eksklusivisme kelompok dapat membantu menjaga identitas, tradisi, atau nilai-nilai yang dianggap penting oleh anggota kelompok. Yang kedua, penguatan solidaritas internal. Membatasi keanggotaan kepada individu yang memiliki kesamaan dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kekompakan di dalam kelompok. Yang ketiga, perlindungan dari pengaruh luar. Kelompok eksklusif dapat melindungi anggotanya dari pengaruh luar yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai kelompok. Yang keempat, fokus pada tujuan bersama. Anggota yang memiliki kesamaan visi atau misi cenderung lebih mudah bekerja sama dalam mencapai tujuan kelompok. Dampak negatif eksklusivisme kelompok yang pertama, diskriminasi dan ketidakadilan. Eksklusivisme seringkali menyebabkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok lain yang dianggap berbeda, sehingga menciptakan ketidakadilan. Yang kedua, memperkuat prasangka dan stereotip. Sikap eksklusif dapat memperkuat prasangka atau stereotip negatif terhadap kelompok lain yang berbeda, yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok. Yang ketiga, menghambat pertukaran budaya dan ide. Dengan membatasi interaksi dengan kelompok lain, eksklusivisme dapat menghambat pertukaran budaya, ide, dan pengetahuan yang dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman anggota. Yang keempat, potensi konflik. Eksklusivisme dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik antara kelompok yang berbeda karena adanya sikap saling curiga atau permusuhan. Ciri-ciri yang menonjol dari eksklusivisme kelompok ditandai dengan pembatasan keanggotaan berdasarkan kesamaan tertentu seperti agama, budaya, atau ideologi sehingga tidak semua orang bisa bergabung. Kelompok ini cenderung mengisolasi diri dari kelompok lain, menekankan identitas dan nilai kolektif yang kuat, serta menunjukkan sikap curiga atau bermusuhan terhadap yang berbeda. Mereka menolak perubahan yang dianggap mengancam dan menuntut kesesuaian penuh dari anggotanya, mengakibatkan kurangnya keragaman pandangan atau pengalaman di dalam kelompok. Contoh dari eksklusivisme kelompok, sebuah klub sosial yang hanya menerima anggota dari etnis tertentu atau kelompok keagamaan yang tidak bergaul dengan orang di luar keyakinannya. Partikularisme kelompok. Partikularisme kelompok adalah pandangan atau sikap yang mengutamakan kepentingan, nilai atau identitas kelompok tertentu ataupun kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau kelompok lain. Kelompok yang menganut partikularisme biasanya lebih fokus pada kebutuhan dan tujuan mereka sendiri, seringkali tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kelompok lain atau masyarakat luas. Partikularisme ini dapat didasarkan pada faktor seperti etnis, agama, budaya, atau ideologi dan cenderung membentuk sikap yang memperkuat perbedaan dan membatasi kerjasama dengan kelompok lain yang dianggap berbeda atau tidak sejalan. Ciri-ciri dari partikularisme kelompok. Ciri partikularisme kelompok antara lain sebagai berikut. Yang pertama, individualis, mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Yang kedua, heterogen, bersifat dan berpandangan yang berbeda atau bermacam-macam. Yang ketiga, mobilitas tinggi, memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, mengedepankan logika dan teknologi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari partikularisme kelompok yaitu seorang pemimpin daerah yang hanya memberikan bantuan atau fasilitas kepada orang-orang dari kelompok etnis atau agama yang sama dengannya tanpa memperhatikan kebutuhan kelompok lain. Contoh yang lainnya, seorang manajer di tempat kerja yang lebih sering memberikan promosi atau kesempatan kepada karyawan dari daerah asalnya tanpa mempertimbangkan kinerja atau kemampuan karyawan lain.